pihak yang mendalilkan ini harus dapat membuktikan. Nah, dalam konteks pembuktian itu, eh, Mahkamah Konstitusi kan akan berpegang pada prinsip yang disebut dengan beyond reasonable gitu. Jadi ada suatu alasan yang cukup kuat dan kemudian harus ada bukti yang mendukung dan kemudian hakim di Mahkamah Konstitusi harus berpegang pada prinsip profesionalitas dan integritas gitu. 2017. Tetapi memang untuk membuktikan adanya suatu hal yang bersifat TSM itu dalam prakteknya emang sulit gitu kan. Seperti kita ketahui, nah ketika kedua belah pihak ini dalam konteksnya itu kan seperti dua kutub yang berlawanan kan. Nah, ketika dua kutub yang berlawanan ini antara katakanlah ini yang pro dan ini yang kontra, pemohon dan termohon, kemudian ini dinilai oleh hakim itu. Mana yang kira-kira argumentasinya itu secara rasional, itu masuk akal. Halo Tribuner, selamat malam. Tribun On Fokus menjumpai Anda bersama saya, Rima Anggi. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada Rabu 27 Maret kemarin. Kedua pasangan ini sama-sama tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Ada beberapa tuntutan dari kedua paslon ini, yang mana tuntutan pihak Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo kemudian menuai polemik. Terkait tuntutan tersebut, saya akan membahasnya lebih detail bersama pakar hukum dari Universitas Airlangga Muhammad Syaiful Aris yang kini sudah tersambung bersama saya melalui Zoom. Halo Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Rima. Baik, Pak Aris, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Pak Aris, sebagai pengantar, bagaimana melihat sidang MK terkait sengketa Pilpres yang bahkan dihadiri langsung oleh kedua calon yang melayangkan gugatan? Ya, menurut saya eh, gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah yang tepat gitu. Karena apa? Sebagai bagian dari tahapan proses akhir dari sebuah proses pemilu yang panjang, konstitusi sudah mengatur ya di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu hal yang sudah diberikan apa landasan konstitusi itu menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu. Jadi ini adalah satu langkah yang tepat untuk melihat apakah memang proses pemilu itu sudah dijalankan dengan betul dan hasilnya apakah memang sudah mencerminkan proses demokrasi. Jadi menurut saya ini langkah yang tepat gitu untuk melakukan upaya hukum di MK. Tapi Pak Aris, kalau kita amati strategi yang digunakan oleh 01 dan 03 ini bagaimana? Karena rasanya yang kita amati keduanya menitik beratkan soal adanya pelanggaran dalam proses Pilpres, bukan soal selisih hasil dari rekapitulasi KPU sendiri. Iya, kalau yang saya pahami ya dalam konteks pembuktian sengketa hasil pemilu itu ada dua konsep gitu. Yang pertama adalah aspek yang dalam konteksnya disebut dengan aspek kuantitatif. Nah, aspek kuantitatif itu melihat apa? Melihat dari aspek problem penghitungan masalah suara gitu. Nah, itu yang nampaknya dalam perselisihan hasil pemilu yang pada saat ini itu tidak disinggung banyak. Nah, aspek yang kedua adalah aspek kualitatif. Nah, aspek kualitatif ini yang sekarang sedang menjadi fokus. Nah, apa yang dikejar dari aspek kualitatif ini? Aspek kualitatif ini adalah melihat bahwa apakah dalam proses itu tadi kualitasnya atau prosesnya itu dijalankan sudah sesuai dengan aturan enggak? Ataukah ada fakta-fakta besar yang mempengaruhi sehingga hasil dari pemilu itu dipengaruhi. Nah, ini yang kemudian nampaknya ingin dibuktikan lebih jauh adalah aspek kualitasnya itu. Itu Mbak Rima.
Baik, tim hukum Anies ini bahkan meminta KPU menggelar pemungutan ulang Pilpres yang mana meminta Prabowo Subianto mengganti Gibran Rakabuming. Bahkan minta Gibran didiskualifikasi. Bagaimana Pak Aris membaca tuntutan ini? Ya, ini sebagai tuntutan yang tadi, karena menurut mereka ada proses dalam pencalonan itu, ada proses cacat hukum ya dalam proses pencalonan yang sudah diajukan. Nah, ini yang mau dibuktikan. Cuman kita kan belum tahu kan dalil-dalil apa yang masih yang akan dibuktikan ke depan. Kalau kita baca dari draft gugatan yang diajukan dan bisa diakses dan beredar itu kan memang seperti yang Mbak Rima sampaikan. Nah, tinggal nanti kemudian pihak yang mendalilkan ini harus dapat membuktikan. Nah, dalam konteks pembuktian itu, eh, Mahkamah Konstitusi kan akan berpegang pada prinsip yang disebut dengan beyond reasonable gitu. Jadi ada suatu alasan yang cukup kuat dan kemudian harus ada bukti yang mendukung dan kemudian hakim di Mahkamah Konstitusi harus berpegang pada prinsip profesionalitas dan integritas gitu. Nah, kalaupun putusan yang seperti yang didalilkan oleh pemohon itu eh, dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini menjadi satu hal yang memang setahu saya di Indonesia belum pernah terjadi gitu. Sehingga ini satu hal yang tadi tidak hanya menuntut dari aspek penghitungan selisih suara, tapi pada aspek yang kualitatif itu. Baik Pak Aris, dalam paparannya ini tim hukum Anies juga menyeret nama Jokowi hingga Bansos dan menyebutkan bahwa Menteri Jokowi terlibat juga dalam penanganan, maksud kami pemenangan Prabowo Gibran. Seperti apa Pak Aris mengamati ini? Iya, jadi ini dalil yang digunakan oleh tim ini adalah menggunakan sistem pelanggaran yang disebut dengan TSM, terstruktur sistematif masif gitu. Nah, ini adalah satu konsep pelanggaran dalam pemilu yang memang diatur konteksnya itu dalam Undang-Undang 7 2017. Tetapi memang untuk membuktikan adanya satu hal yang bersifat TSM itu dalam prakteknya memang sulit gitu kan. Seperti kita ketahui, konsep TSM, terstruktur sistematis dan masif itu satu konsep pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah yang juga dulu belum dikenal dalam itu. Tetapi kemudian sejak ada sengketa itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dulu pada tahun 2008 berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Kemudian konsep itu diambil dan dimasukkanlah ke dalam Undang-Undang 7 2017. Dan itu kemudian kerap kali kemudian dijadikan dasar apabila suatu peristiwa pelanggaran itu dilakukan dengan terstruktur tadi, melibatkan birokrasi, kemudian itu dilakukan tidak hanya dengan satu tempat, tapi satu tempat lainnya yang berkaitan, kemudian itu punya tujuan yang sama, nah itu yang disebut dengan TSM. Nah ini yang didalilkan. Tetapi lagi-lagi, setahu saya, untuk mendalilkan TSM ini adalah memang problem yang sangat kompleks gitu, karena me- mengaitkan satu fakta dengan akibat itu kemudian didalilkan dan itu berdampak itu memang bukan satu hal yang mudah gitu dan ini adalah satu tantangan yang luar biasa bagi pemohon untuk dapat membuktikan itu karena prinsipnya dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi ini kan prosesnya kan tergantung dari pembuktian para pihak sebagaimana para pihak itu mampu mendalilkan bukti dan argumentasi yang kuat, karena masing-masing pihak pasti akan mendalilkan bukti dari sudut pandang mereka. Nah, kemudian Hakim MK akan menilai gitu, mana yang kemudian dalil-dalil dan bukti yang bisa diterima gitu. Itu Mbak Dina. Baik, kalau Pak Aris melihat sendiri bagaimana peluang dikabulkannya pemilu ulang tanpa Gibran? Ya, saya belum bisa menilai ya saat ini, karena ini kan baru tahap awal persidangan gitu kan. Ya. Nanti tentu apakah itu dikabulkan atau tidak, untuk saat ini saya menilainya masih sulit ini karena masih tahap awal gitu. Apakah itu dikabulkan atau tidak agak sulit Mbak Rima untuk saat ini.
Baik, karena memang baru berjalan satu kali persidangan dan hari ini juga akan digelar persidangan. Pak Aris, sementara itu dari Ganjar Mahfud justru meminta Pilpres diulang dan Prabowo Gibran tidak ikut serta, sehingga hanya diikuti oleh Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud. Dan Ganjar Mahfud ini mendalilkan penyalahgunaan kekuasaan menjadi pelanggaran utama di Pilpres 2024. Dalam gugatannya, Ganjar Mahfud juga menganggap suara Prabowo Gibran nol di semua daerah. Artinya tim 03 sama sekali tidak mengakui perolehan suara ini. Apakah hal ini sesuatu yang wajar, Pak? Atau ini dinilai berlebihan? Kalau dalilnya adalah berkaitan dengan suara yang dinolkan, menurut saya ini adalah hitungannya adalah harus ada bukti ya yang Mhm. dikalkulasi gitu. Artinya kalau berkaitan dengan penghitungan selisih suara itu dalil-dalilnya harus satu angka yang konkret gitu. Misalnya ada selisih suara, kemudian ada kecurangan atau ada manipulasi atau ada apa. Nah, angka-angka itu kalau dalam perselisihan angka itu dia harus sesuatu yang faktual gitu. Misalnya terjadi penambahan suara di mana, kemudian buktinya apa gitu kan, apakah ada selisih ini dan itu gitu. Nah, itu memang kalau dalam konteks perselisihan suara tadi itu harus dapat didalilkan gitu. Tidak menurut saya kalau hitungannya hanyalah satu hitungan yang dipukul rata itu agak kok susah konteksnya. Karena itu yang disebut dengan konteks yang tadi saya sebutkan adalah perselisihan berkaitan dengan kuantitatif. Nah, konteks perselisihan yang bersifat kuantitatif itu sebetulnya lebih meletakkan pada konteks penghitungan masalah suara. Nah, kenapa konteks penghitungan masalah suara itu dilihat lebih detail? Karena ini adalah asasnya adalah melihat dari aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum itu kan untuk menunjukkan bahwa hasil yang sudah diperoleh itu ya suatu saat kan harus ada akhir, kata akhir kan, namanya proses itu kan harus ada final yang harus disebutkan. Nah, sehingga untuk hal itu maka penghitungan kalau yang dipersoalkan adalah hitungan suara harus ada dalil-dalil rigid dan bukti yang betul yang bisa mendalilkan perselisihan atau sengketa hasil suara dalam bentuk angka-angka gitu. Baik, Pak Aris, apakah secara detail permohonan dari Anies Ganjar, mulai dari bansos, keterlibatan Jokowi hingga pelanggaran yang dilakukan pemerintah ini dalam kaitannya adalah wewenang dari MK? Ya, kalau dilihat dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi itu kan diberikan oleh mandat oleh Undang-Undang Dasar dalam pasal 24 C ayat 1 adalah Mahkamah Konstitusi, ya ini saya bacakan pasalnya ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kalau kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Rima, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili hal tersebut? Menurut saya jelas sangat berwenang. Cuman lagi-lagi, apakah permohonan pemohon dikabulkan atau tidak, tentu ini nanti akan dilihat dari hasil proses pembuktian. Masing-masing apa saja buktinya itu sudah diatur di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu. Dan saya yakin para pihak dan para lawyer yang menjadi pemohon itu juga sudah bisa tahu itu. Karena itu satu regulasi yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita. Baik, artinya kewenangan dari MK ini sesuai dengan apa yang digugatkan oleh kubu 01 dan 03. Jika yang dipermasalahkan soal suara, tapi kita melihat dari sini kan mereka mempermasalahkan soal bansos, keterlibatan Jokowi hingga pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Ini gimana, Pak? Iya, betul. Jadi kita lihat bahwa perkembangan Mahkamah Konstitusi itu kan dulu dikritik sebagai
hanya sebagai mahkamah Mahkamah kalkulator kalkulator. gitu. Ya. Tetapi seiring perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi ini kemudian menunjukkan perannya yang tidak hanya sebatas itu, tidak hanya untuk Mhm, menghitung selisih suara. Di mhm, beberapa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung perselisihan angka gitu, tapi dia lembaga MK ini juga melakukan hal yang masuk dalam wilayah tadi, menilai quality of the process of demokrasi itu. Apakah proses penyelenggaraan prosesnya itu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah diatur. Nah, dan kemudian pihak pemohon ini kita lihat bahwa kalau meminjam dari istilah yang saya sebutkan tadi adalah mengarah pada melihat apakah memang unsur TSM itu dilihatnya dan akan dibuktikan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Rima tadi, dalil-dalil yang seperti apa menggunakan bansos dan lain mhm. sebagainya itu. Nah, apakah itu memang satu program yang dirancang jauh hari, kemudian dia dikelola kemudian untuk tujuan tertentu. Nah, Hmm, tetapi ini memang dalam prakteknya yang saya tahu adalah untuk mendalilkan satu pelanggaran dalam pemilu ataupun pilkada itu masuk unsur TSM, itu memang tantangannya adalah sulit setahu saya untuk mhm. mendalilkan itu. Apakah memang itu pihak pemohon mampu menghadirkan bukti? Karena kita tahu bahwa persidangan untuk sengketa pilpres itu kan jangka waktunya kan sangat terbatas ya karena memang didesain begitu karena memang kita bekerjaan dengan waktu kan. Nah, Mhm. sehingga ini menjadi satu tantangan bagi pihak pemohon apakah tim mereka mampu menghadirkan bukti-bukti yang cukup kuat dan mampu meyakinkan majelis hakim dalam waktu yang pendek ini itu Mbak Rina. Iya, yang berat adalah bagaimana nantinya kubu penggugat ini bisa membuktikan dalilnya. Apakah Betul keinginan untuk betul. mendiskualifikasi berkemungkinan bisa dilakukan, Pak? Terus kondisi apa, bukti yang memungkinkan pendiskualifikasi ini bisa terjadi? Nah, kalau pandangan saya ya berkaitan Mhm, dengan diskualifikasi calon, memang diskualifikasi calon itu kita memang tahu ya dalam proses pencalonan kemarin kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial gitu kan, yang ya. berkaitan dengan usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi kan akhirnya sudah menentukan putusan dengan menambahkan syarat tertentu ya kan. Dan sampai hari ini, setahu saya, syarat itu adalah syarat yang diatur oleh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat itu syarat itu adalah satu putusan yang sifatnya adalah masih final dan belum ada perubahan itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa apapun ya dalam konteks sisi hukum itu kan selayaknya dia dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya. Dan untuk saat ini ketentuan itu dalam konteks hukum di Indonesia itu masih berlaku gitu. Dan ketika hukum itu berlaku, kemudian ada tindakan yang dilakukan berdasarkan atas tindakan itu, maka tindakan dari pemerintah, termasuk tindakan dari KPU itu dengan dasar itu, ya secara yuridis, yaitu bisa dianggap ada tindakan, ada dasar hukumnya. Nah, ketika tindakan itu ada dasar hukumnya, maka itu dianggap satu tindakan yang sah. Gitu. Nah, ketika didiskualifikasi, nah kalau toh Mahkamah Konstitusi katakanlah dalam hal yang sisi lebih jauhnya melakukan diskualifikasi, maka sebetulnya pada lazimnya putusan itu kan dia berlaku sejak diputuskan. Dia tidak bisa berlaku surut mundur ke belakang itu. Nah, kalau apa, Mendiskualifikasi. mendiskualifikasi calon itu dilakukan, itu kan proses yang sudah lewat kan. Mhm, Nah, terlambat begitu nah ya, itu Pak? ya sudah tidak menurut saya agak sulit karena proses tahapan itu sudah terlewati gitu.
Itu. Tapi kalau melihat kemungkinan-kemungkinan, ini kondisi atau bukti apa ya Pak yang bisa untuk mendiskualifikasi ini terjadi? Nah, kalau untuk pembuktian, mohon maaf Mbak Maya, karena saya tidak terlibat dalam tim itu ya, jadi saya Mhm. tidak tahu kira-kira bukti apa yang didalilkan itu. Nah, kita nunggu apa sih yang dalil dan bukti apa yang kemudian akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya, kira-kira bukti apa yang kalau yang dihadirkan itu. Apakah memang karena begini, cara untuk secara logika ketika secara teori bagaimana putusan itu diambil, putusan itu kan kalau kita apa lihat dalam persidangan itu kan para pihak kan akan hadir dengan dalil mereka, ya kan? Mhm. Kemudian dari dalil mereka itu mereka akan perkuat dengan bukti-bukti, termasuk di sana ada saksi, ada ahli dan lain sebagainya. Kemudian pihak yang lainnya juga ya, termohon dan pihak terkait itu juga bisa saling mendalilkan. Nah, ketika kedua belah pihak ini dalam konteksnya itu kan seperti dua kutub yang berlawanan kan. Mhm. Nah, ketika dua kutub yang berlawanan ini antara katakanlah ini yang pro dan ini yang kontra, pemohon dan termohon, kemudian ini dinilai oleh hakim itu. Mana yang kira-kira argumentasinya itu secara rasional itu masuk akal dan kemudian secara konsep pembuktian itu bisa diterima, kemudian ada hubungan antara apa yang didalilkan dengan bukti dan ada hubungan dengan akibatnya. Nah, sehingga dalil dalam konteks pembuktian hukum itu adalah sesuatu yang rasional sebetulnya. Secara umum bisa ditarik logikanya. Nah, kalau kemudian masing-masing pihak bisa mendalilkan itu, misalnya pemohon bisa, oh ini ternyata ada yang disebut dengan TSM. Nah, Mhm. kemudian ada dalil yang cukup beralasan, ada dasar hukumnya yang kuat, kemudian ada bukti-bukti yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian, nah itu yang bisa dinilai oleh majelis hakim di persidangan Mahkamah Konstitusi itu. Baik, kalau dari kacamata Pak Aris sendiri, kira-kira apa akhir dari putusan MK ini jika melihat dari tuntutan atau gugatan yang disampaikan Anies dan Ganjar kemarin? Ya, kalau secara teori ya, kalau kita lihat di dalam, saya cek dulu bahwa kalau eh, apa sih putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mhm. kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu pada lazimnya selama ini eh, putusannya kan secara umum kan ada tiga ya. Pertama, tidak dapat diterima. Artinya ini kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, eh, putusannya adalah ditolak karena argumentasi dan bukti yang diajukan oleh para pihak itu tidak beralasan menurut undang-undang dan menurut hakim. Nah, kemudian yang ketiga, potensinya adalah eh, putusannya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon itu dikabulkan dengan alasan ya tadi seperti apa yang dimohonkan itu. Nah, ini apa yang didalilkan atau apa yang dimohonkan oleh eh, pemohon itu eh, bisa ini. Nah, ada beberapa pengalaman ya kalau kita lihat beberapa belajar dari yang putusan-putusan yang lalu itu apa. Misalnya hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi suara yang benar. Kemudian yang kedua misalnya memerintahkan pelaksanaan penghitungan suara ulang. Kemudian ada yang memerintahkan pemungutan suara ulang. Dan ada juga yang mendiskualifikasi calon ya. Nah, Mhm. sehingga kalau kita lihat
menurut saya, apa putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi, kalau dilihat dari saat ini, nampaknya menurut saya masih agak sulit untuk memprediksi, karena memang ini baru satu proses awal gitu. Nah, semua apa yang saya sampaikan tadi, tiga jenis putusan itu semuanya menurut saya masih terbuka gitu peluangnya. Itu Mbak Rima. Oke, sebagai closing statement Pak Aris, menurut Pak Aris sendiri putusan ideal dari Mahkamah Konstitusi nantinya seperti apa yang kemudian nantinya bisa diterima oleh semua pihak? Tentu putusan MK nanti kalau saya berkeyakinan agak sulit untuk diterima semua pihak gitu. Mhm. Karena pasti ada pihak yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Tetapi menurut saya, putusan Mahkamah Konstitusi untuk saat ini memang tidak didesain untuk memuaskan seluruh pihak, karena memang posisinya adalah sekarang adalah perselisihan hasil akhir dari proses pemilu kita yang panjang. Nah, sehingga yang penting adalah Mahkamah Konstitusi, majelis hakimnya itu bekerja secara profesional, berdasarkan pada etika profesi, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan memang mereka bekerja secara mandiri yang berintegritas. Itu yang jauh lebih penting. Apapun hasilnya dari putusan Mahkamah Konstitusi, karena kita negara hukum dan konstitusi kita sudah mengatur demikian, tentu kita sangat berharap MK ini, karena MK ini akan menjadi taruhan nanti. Kepercayaan MK yang sempat beberapa waktu yang lalu itu menjadi pertanyaan, nah sekarang akan menjadi pertaruhan. Apakah MK bisa mengembalikan kepercayaan publik atau tidak. Sehingga yang lebih penting adalah marilah kita bersama-sama mendukung MK itu bekerja secara profesional sesuai dengan etika profesi mereka. Itu Mbak Rima. Baik, kita juga sama-sama akan mengawal jalannya persidangan PHPU Pilpres ini dan diharapkan apapun keputusan nantinya semua juga bisa menerima begitu ya Pak. Maksimal 30 hari ke depan atau 22 April mendatang sudah ada putusan hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Aris atas waktunya dan kebersamaannya hari ini. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Demikian Tribun On Focus hari ini. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.